Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rambes Mahendra dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 2124101003 dan teman saya. Rafathar Indra dengan NIM 2124101083. Ini kami akan mempresentasikan mengenai tugas akhir algoritma pemungkulan 1. Ini kami membuat program konversi suhu dan percepatan fisika. Latar belakang kami membuat program ini yaitu banyaknya pelajaran dan rumus-rumus yang harus dihafalkan siswa sering membuat mereka kesulitan. Kadang dirasa tidak mudah bagi mereka untuk menghitung secara manual. Untuk membantu siswa menyelesaikan perhitungan rumus-rumus tersebut, maka diperlukan alat bantu hitung yang dapat menghitung rumus-rumus fisika secara cepat dan tepat. Pada kesempatan ini, kami mengambil objek mengenai rumus pelajaran fisika dasar tentang konversi suhu dan percepatan fisika. Hal ini yang mendorong kami akan perlunya membuat aplikasi untuk menampilkan rumus fisika dalam aplikasi mobile. Karena itu kami terdorong untuk membuat suatu aplikasi sederhana yaitu rumus fisika, yang artinya rumus dan hitung cepat fisika. Tujuan dari kami membuat program ini yaitu memudahkan pengguna untuk mempelajari makhluk fisika, khususnya konversi suhu dan percepatan, dan juga memudahkan pengguna dalam menghitung atau pengkonversian soal suhu dan percepatan di sekolah. Adapun batasan masalah yang kami hadapi dalam membuat program ini yaitu di program ini hanya menyediakan fitur list rumus dan kalkulator cepat dalam mengerjakan soal konversi suhu dan percepatan saja, sehingga untuk materi fisika yang lain tidak disediakan karena aplikasi ini khusus untuk materi fisika, konversi suhu, dan percepatan saja. Dan itu aplikasi ini hanya direkomendasikan dalam lingkup siswa sekolah karena aplikasi ini membantu para murid belajar dan mengerjakan soal fisika, khususnya konversi suhu dan percepatan. Kemudian akan jelaskan mengenai codingannya. Yang pertama di sini ada import JSON time OS. Fungsinya untuk mengimport modul yang digunakan yaitu JSON, time, dan OS. Lalu ada variabel data GKW merupakan list data perhitungan jarak, kecepatan, dan waktu. Lalu ada variabel data suhu, variabel list data suhu merupakan list data konversi suhu. Lalu ada def reset, terus time, sleep digunakan untuk mengatur durasi saat menghapus tampilan layar. Lalu ada OS system, TLS digunakan untuk menghapus tampilan layar sebelumnya. Lalu ada def baca JSON, lalu try berfungsi untuk membaca file JSON yang ada. With open data JSON R as file. Return data except file not found error. Ini fungsinya jika file tidak ditemukan maka file JSON akan dibuat. Lalu ke bawah ada def tulis ulang JSON untuk memasukkan data yang dibutuhkan dalam program. With open data JSON as file JSON dan baru file indent. Lalu selanjutnya ada def menu awal. Di sini ada ucapan selamat datang di program perhitungan fisika. Ada 1 menghitung jarak, kecepatan waktu, 2 konversi suhu, 3 akhiri program. Di sini akan ditampilkan pada menu awal program. Kemudian ada pilihan, silakan pilih materi yang ingin dibahas, berfungsi saat untuk menginput pilihan opsi. Lalu ada if pilihan 1, jika user memilih pilihan 1, reset digunakan untuk menghapus tampilan layar sebelumnya. Lalu ada menu JKW menampilkan fungsi menu JKW. JKW adalah jarak, kecepatan, dan waktu. If pilihan 2, jika user memilih pilihan 2, ada reset digunakan untuk menghapus tampilan layar sebelumnya. Lanjut, ada if pilihan 3, jika user memilih pilihan 3. Ada exit untuk menampilkan fungsi exit. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang menu JKW yang pertama. Di menu awalnya ada print mencari jarak, kecepatan, dan waktu. Hal itu merupakan tampilan pertama dari menu JKW. Yang pertama, pilihan 1 ada rumus dari jarak, kecepatan, dan waktu. Yang kedua, hitung jarak, kecepatan, waktu. Dan yang ketiga, simpan history program. Lalu ada pilihan input, silakan pilih menu. Ini berfungsi untuk input opsi yang ada. Lalu print sama dengan sama sekali. Lalu selanjutnya, if pilihan sama dengan 1, berarti user itu milih opsi 1. Reset berfungsi untuk menghapus program sebelumnya. Lalu rumus JKW berfungsi untuk menampilkan rumus JKW. If pilihan 2, maka user memilih opsi 2. Lalu ada reset digunakan untuk menghapus program tampilan layar sebelumnya. Lalu ada hitung JKW. Hitung JKW ini berfungsi untuk menampilkan fungsi hitung JKW. If pilihan 3, maka user memilih pilihan 3. Lalu ada fungsi reset yang berfungsi untuk menghapus tampilan layar sebelumnya, dan history dan JKW yang berfungsi untuk menyimpan data jarak, kecepatan, dan waktu. Selanjutnya adalah def rumus JKW. Di sini ada print, pilih rumus apa yang ingin kamu ketahui. Untuk menampilkan menu rumus JKW, ada print 1 jarak, 2 kecepatan, 3 waktu. Gunakan untuk user untuk menampilkan opsi dari rumus JKW. Kemudian ada rumus JKW input, silakan pilih menu. Digunakan untuk input opsi pada rumus JKW. Kemudian ada print sama dengan kali 50. If rumus JKW sama dengan 1, jika user memilih opsi 1 digunakan. Lalu ada reset digunakan untuk menghapus tampilan layar sebelumnya.
print rumus mencari jarak adalah kecepatan kali waktu, menampilkan rumus mencari jarak. Lalu ada elif rumus dikali 2. Jika user memilih opsi 2, ada reset digunakan untuk menghapus tampilan layar sebelumnya. Lalu print rumus mencari kecepatan adalah jarak dibagi waktu, menampilkan rumus mencari kecepatan. Ada elif rumus dikali 3, yaitu jika user memilih opsi 3. Terus print rumus mencari waktu adalah jarak dibagi kecepatan, yaitu menampilkan rumus mencari waktu yang dipilih oleh user. Ada else jika print user tidak memilih antara 1 sampai 3, maka muncul print masukkan angka yang benar. Perintah print jika user memasukkan opsi tidak sesuai ketentuan. Lalu print sama dengan dikali 50, input tekan enter untuk melanjutkan, perintah tekan enter untuk melanjutkan program. Lalu reset digunakan untuk menghapus lagi, lalu menu JKW untuk kembali ke tampilan menu. Selanjutnya, saya akan lihatkan tentang dev hitung JKW. Yang pertama ada global data JKW, berfungsi agar data JKW bisa berjalan di luar fungsinya. Yang pertama ada print, silakan pilih perhitungan. Lalu akan ada print opsi-opsi yang ada dalam hitung JKW. Yang pertama adalah jarak, kecepatan, lalu dan waktu. Lalu ada variabel hitung JKW, input, silakan pilih menu yang berfungsi untuk menginput opsi mana yang akan kalian pilih. Lalu print sama dengan sebanyak 50 kali. Jika hitung JKW sama dengan 1, maka user memilih nomor 1. Lalu akan ada fungsi reset, di mana berfungsi untuk menghapus tampilan layar sebelumnya. Kemudian akan ada print menghitung jarak yang berfungsi untuk tampilan tulisan menghitung jarak. Lalu kita di sini menggunakan variabel benda, di mana kita menginputkan benda. Lalu kecepatan menggunakan integer input masukkan kecepatan dalam satuan meter per second. Lalu waktu yang dimasukkan adalah dalam bentuk second, di mana benda membutuhkan berapa lama waktu. Kemudian nanti perhitungannya akan dihitung dari hasil 1. Jadi jarak yang tempuh benda yang kita masukkan dengan kecepatan time per second dan waktu time adalah kecepatan kali waktu. Lalu kita akan print hasil 1 dan datanya akan simpan di list ini. Data yang tersimpan adalah benda, kecepatan, time, dan hasil 1. Lalu data JKW, append data jarak. Ini berfungsi agar data jarak bisa ditambahkan ke data JKW. Selanjutnya, jika elif hitung sama dengan 2, maka user memilih untuk menghitung kecepatan, di mana selanjutnya akan ada fungsi reset yang berfungsi untuk menghapus tampilan layar sebelumnya. Lalu akan ada tampilan print menghitung kecepatan. Selanjutnya kita juga disuruh untuk menginput nama benda, lalu menginput jarak yang dilalui benda dan waktu yang ditempuh oleh benda dalam waktu second. Lalu hasil 2 tersebut akan ditulis jadi kecepatan benda dengan jarak variabel jarak meter dan waktu variabel time second adalah jarak dibagi waktu dengan satuan meter per second. Lalu print hasil 2. Lalu selanjutnya akan ada data kecepatan, di mana itu merupakan fungsi list yang isinya adalah benda, jarak, time, dan hasil 2. Lalu di bawahnya adalah data jarak dan waktu, append data kecepatan, di mana ini berfungsi untuk data kecepatan agar bisa ditambahkan di data JKW. Lalu jika hitung JKW sama dengan 3, maka user akan memilih menghitung waktu. Lalu ada fungsi reset, di mana untuk menghapus tampilan sebelumnya. Lalu akan ada tampilan print menghitung waktu. Lalu kita diminta untuk menginput benda, masukkan nama benda, lalu jarak, menginput jarak benda yang ditempuh, lalu kecepatan benda dalam satuan meter per second. Dan hasilnya adalah hasil 3, di mana akan muncul tampilan. Jadi waktu yang dibutuhkan benda dengan jarak berapa meter dan kecepatan meter per second adalah jarak dibagi kecepatan dengan nanti hasilnya akan satuannya second. Jadi kita selanjutnya adalah hasil 3. Lalu ada list data variabel data waktu yang isinya adalah list dari benda, jarak, kecepatan, dan hasil 3. Lalu di bawahnya adalah data JKW, append data waktu yang berfungsi agar data waktu bisa ditambahkan ke data JKW tersebut. Lalu ada else, jika kita memasukkan inputan atau nomor yang salah, maka akan terprint masukkan pilihan yang benar. Selanjutnya adalah print sama dengan sebanyak 50 kali. Lalu akan ada inputan untuk fungsi untuk menyuruh kita agar tekan enter untuk melanjutkan. Lalu reset untuk menghapus layar sebelumnya, dan menu JKW agar tampilan kita kembali ke menu JKW sebelumnya. Selanjutnya ada dev menu 2. Nah, ini fungsinya untuk menampilkan menu konversi suhu. Di sini ada tampilan print menu konversi suhu. Yang pertama ada rumus konversi suhu, 2 ubah suhu, 3 simpan histori program. Lalu ada pilihan input, silahkan pilih menu. Untuk input opsi menu 2. Lalu print if pilihan 1, jika user memilih opsi 1, maka reset digunakan untuk menghapus tampilan pada layar sebelumnya. If pilihan 2, jika user memilih pilihan opsi 2. Lalu if pilihan 3, jika user memilih opsi 3. Lalu ini ada dev rumus 2. Rumus 2 yang dimaksud adalah rumus dari menu konversi suhu. Nah, di sini ada print, pilih rumus yang Anda
ingin kamu ketahui. Terus ada print 1 Celsius, 2 Fahrenheit, 3 Reaumur, 4 Kelvin. Lalu ada rumus 2 sama dengan input masukkan satuan suhu. Untuk user, input opsi rumus. Lalu reset digunakan untuk menghapus tampilan layar sebelumnya. Terus di sini ada print Celsius ke Fahrenheit sama dengan 9/5 dikali suhu Celsius plus 32. Lalu ada print Celsius ke Reaumur 4/5 dikali suhu Celsius. Lalu ada print Celsius ke Kelvin sama dengan suhu Celsius plus 273. Lalu ada elif rumus 2, yaitu jika user memilih opsi kedua, maka hasilnya print Fahrenheit ke Celsius sekian, lalu print Fahrenheit ke Reaumur rumusnya sekian, lalu print Fahrenheit ke Kelvin rumusnya sudah sekian. Juga ada elif rumus 3, jika user memilih opsi ketiga, maka tampilannya akan muncul Reaumur ke Celsius, Reaumur ke Fahrenheit, lalu Reaumur ke Kelvin dengan rumus-rumus seperti ini. Lalu ada elif rumus 4, jika user memilih opsi 4, maka akan ada tampilan mengenai Kelvin ke Celsius, Kelvin ke Fahrenheit, dan Kelvin ke Reaumur dengan beberapa rumus seperti ini. Maka akan dilihatkan rumus dari suhu awal Kelvin ke Celsius, Fahrenheit, ataupun Kelvin ke Reaumur. Ada else, jika user tidak memilih antara 1 ke 4, maka muncul tulisan masukkan angka yang benar. Lalu print dengan input, tekan enter untuk melanjutkan ke program selanjutnya atau menu tampilan layar sebelumnya. Lalu saya akan menjelaskan selanjutnya adalah perhitungan, di mana di sini ada global data suhu. Ini berfungsi untuk agar data suhu bisa difungsikan di luar fungsinya. Yang pertama ada print konversi suhu, lalu ada print masukkan kode suhu setelah angka. Ada Celsius, Fahrenheit, untuk Celsius, F untuk Fahrenheit, Reaumur adalah R, Kelvin K. Di sini juga akan diberi contoh untuk tulisannya yaitu 100 T, di mana tulisannya adalah huruf kapitalnya nyambung dengan angka suhu awal. Di sini ada variabel suhu awal, di mana untuk menginputkan suhu awal yang sesuai dengan ketentuan yang ada. Lalu di bawahnya adalah tujuan input masukkan kode tujuan satuan suhu dalam bentuk huruf kapital sesuai ketentuan. Ini berfungsi untuk input suhu satuan suhu akhir yang ingin dituju. Lalu adalah variabel X, di mana suhu awal len suhu dalam kurung suhu awal min 1. Variabel ini merupakan variabel baru agar suhu awal bisa terbaca di luar satuan suhu. Yang lalu selanjutnya adalah variabel Y, di mana float suhu awal dibagi len dalam kurung suhu awal min 1. Ini agar suhu bisa berubah tipe datanya menjadi float. Lalu di bawahnya adalah jika X sama dengan C, jika user masukkan suhu awal dengan kode C, if tujuan sama dengan C, maka Z sama dengan Y, di mana Z ini merupakan suhu akhir dan Y adalah suhu yang tadi dimasukkan itu. Lalu jika tujuan sama dengan F, maka program akan secara otomatis menghitung dengan rumus yang ada, yaitu 9/5 dikali Y sama dengan Y plus 32. Lalu jika tujuan X sama dengan C dan tujuannya R, maka akan dihitung sesuai rumus yang tertera di sini. Begitupun jika suhu awal adalah F, maka akan dihitung sesuai dengan rumus yang ada. Ini jika suhu awal sama dengan R, maka perhitungannya akan seperti ini. Lalu jika suhu awal sama dengan K, maka perhitungannya juga akan seperti ini. Jika user salah menginputkan kode, maka akan terprint output kode Anda salah. Lalu di sini ada fungsi print dari hasil, yaitu print Y, petik X sama dengan Z sama dengan terus variabel tujuan, variabel tujuan. Lalu di sini ada data akhir yang merupakan isinya adalah list dari data X, Y, dan Z. Lalu di sini ada data suhu, data append, data akhir, di mana fungsinya adalah agar data akhir bisa ditambahkan ke data suhu. Lalu selanjutnya adalah print sama dengan sebanyak 50 kali, lalu input perintah untuk tekan enter untuk melanjutkan program, lalu reset untuk menghapus program tampilan layar sebelumnya, lalu menu 2 agar program yang dijalankan kembali ke menu 2. Lalu selanjutnya adalah dev history dalam kurung dataku. Ini berfungsi untuk menyimpan data yang ada. Print perhitungan Anda telah disimpan dalam bentuk JSON. Print sama dengan 50 kali, terus tulis ulang JSON yang di atas tadi dalam kurung dataku. Terus print sama dengan 50 kali, lalu ada perintah input tekan enter untuk melanjutkan, lalu reset untuk menghapus tampilan layar sebelumnya, dan menu awal untuk agar kembali ke menu awal.
Oke, setelah kita mempresentasikan programnya, langsung saja kita jalankan programnya agar tidak bingung. Nah, di sini sama tadi seperti awal tadi ada tampilan selamat datang di program perhitungan fisika. Nah, jika user ingin menghitung ataupun mengetahui, mempelajari mengenai JKW, jarak kecepatan waktu ataupun percepatan, maka user menginput angka 1. Nah, di angka 1 ini akan masuk ke menu dengan ada 3 tampilan. Yang pertama, 1 rumus mencari jarak kecepatan waktu, 2 hitung jarak kecepatan waktu, dan 3 simpan histori program. Nah, jika user ingin mempelajari rumusnya, maka dia menginput angka 1. Nah, jika user ingin mencari jarak, juga menginput angka 1. Nah, di sini akan keluar tentang rumus mencari jarak adalah kecepatan kali waktu. Lalu enter untuk melanjutkan programnya. Jika user juga ingin mencari rumus kecepatan, maka ia balik lagi untuk menginput angka 1, lalu menginput angka 2 untuk mencari kecepatan. Lalu akan muncul rumus kecepatan adalah jarak dibagi waktu. Untuk melanjutkan programnya. Nah, itulah jika user ingin mencari rumus dari JKW ini. Lalu jika user ada soal dan ia kebingungan cara mengerjakannya, maka input nomor 2 untuk menghitung jarak kecepatan atau waktunya. Lalu jika user ingin mencari sebuah kecepatan, maka input nomor 2. Nah, semisal memasukkan nama bendanya misalkan bola. Nah, masukkan jarak bendanya dalam satuan meter. Misalkan jarak bendanya ini 5 meter soalnya. Klik 5. Terus lalu masukkan waktu dalam second, misalkan waktunya itu sekitar 1 menit, yaitu 60, berarti masukkan 60. Nah, akan muncul jawabannya. Jadi kecepatan bola dengan jarak 5 meter dan waktu 60 second adalah 0,08333 meter per second. Klik enter untuk melanjutkan. Jika user ingin mencari sebuah jarak, maka input lagi nomor 2. Lalu masukkan lagi nomor 1 agar kita langsung ke menu jarak. Nah, masukkan nama bendanya, misalkan sepeda motor. Nah, masukkan kecepatannya, misalkan itu 20 meter per second, berarti input 20, masukkan waktu dalam secondnya, misal 120 menit, berarti 120 detik, berarti 120. Nah, jadi jarak yang ditempuh motor dengan kecepatan 20 meter per second dan waktu 120 adalah 2400 meter. Untuk melanjutkan. Nah, itu merupakan program jika ingin mencari jarak kecepatan maupun waktu. Selanjutnya saya akan lanjutkan untuk menggunakan program konversi suhu, di mana setelah kita dari menu ini kita akan klik 3 untuk simpan histori program. Lalu perhitungan akan ada output, perhitungan Anda telah disimpan dalam JSON. Lalu kita tekan enter untuk melanjutkan, lalu kita pilih untuk sebuah konversi suhu. Menu konversi suhu, misal ada 3 tampilan menu awal, yaitu yang pertama rumus konversi suhu, yang kedua ubah suhu, dan yang ketiga simpan histori program. Misal kita ingin mengetahui konversi suhu dari beberapa satuan, kita bisa pilih 1. Lalu situ akan ada pilihan rumus suhu apa yang kalian ketahui, pertama ada Celsius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Misal kita akan memilih Celsius, maka akan langsung otomatis muncul Celsius ke Fahrenheit, rumusnya seperti apa, lalu Reaumur, Celsius ke Kelvin seperti apa. Begitupun juga rumus-rumus yang lainnya. Misal kita ingin Fahrenheit, maka akan otomatis keluar rumus yang untuk konversi suhunya. Misal kita akan ke konversi suhu 2, lalu misal kita akan mengubah dari ubah suhu dari misal 373 Kelvin, masukkan kode tujuan misalkan ada Celsius, maka akan di sini akan tertulis 373 Kelvin sama dengan 1 derajat Celsius. Lalu tekan enter untuk melanjutkan. Kemudian jika kita ingin mengakhiri program, kita bisa pertama menginputkan angka 3 sebagai histori program. Lalu itu akan ada output perhitungan Anda telah simpan dalam JSON, tekan enter untuk melanjutkan. Lalu jika kita ingin mengakhiri, kita bisa pilih opsi ketiga, itu akhiri program. Nah, program telah berakhir dan histori dari kita melakukan perhitungan akan langsung ada di sini dalam bentuk JSON, yaitu data JSON. Nah, kita bisa di sini kita bisa melihat histori apa saja yang kita hitung, yang tadi adalah bola dengan data-data ini yang tadi. Yang presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.